Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore teman-teman simposium yang hadir pada diskusi pada sore hari ini, baik yang hadir secara offline langsung di Simposium Center maupun teman-teman yang hadir secara online baik di di YouTube dan di Instagram melalui live streaming kami. Pada diskusi kali ini kita sudah ada pada diskusi yang keberapa ya Mas Nanang ya, saya lupa. Pada bulan ini kita akan membahas tentang pemikiran tokoh Islam kontemporer, yang pada minggu pertama bulan ini kita akan membahas tentang pemikiran dari tokoh terkenal dari Asia Tenggara, yaitu Sayyid atau Syed, ya banyak penulisan yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas tentang dewesternisasi Islam. Nah, dewesternisasi Islam di sini sebelumnya ada polemik karena ada mention dari Mbak Ainun Ruzana yang menanyakan kenapa harus menggunakan terminologi tema yang berbunyi dewesternisasi Islam, kenapa kok tidak dewesternisasi saja karena itu dinilai cukup, ataupun dewesternisasi ilmu pengetahuan karena itu bahasa yang langsung digunakan oleh Profesor Muhammad Naqib Al-Attas ya, atau kita singkat menjadi Naqib Al-Attas saja untuk selanjutnya, yang nantinya akan kita mention juga beberapa alasannya ya Mbak Ainun Ruzana. Terima kasih atas respon dari Mbak Ainun Ruzana. Terima kasih juga sudah menjadi teman berpikir yang progresif sehingga dapat memantik teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang ada di sana, karena memang sekarang sudah masa globalisasi ya, jarak bukan lagi jadi halangan. Jadi mungkin sebelum kita akan mulai pada inti materi dari dewesternisasi Islam, saya akan perkenalkan ya tentang sedikit tentang Naqib Al-Attas di sini. Beliau adalah seorang ahlul bait. Jadi Naqib Al-Attas ini merupakan ahlul bait yang memiliki keturunan langsung dengan Nabi melalui jalur ayahnya yang tembus kepada nasabnya tembus kepada cucu Nabi yaitu Husain, sehingga Naqib Al-Attas di sini mendapat tempat yang sangat spesial di hati kita sebagai umat Islam ya, karena memang beliau langsung keturunan Nabi dan terjun ke dalam dunia pemikiran yang berkonsentrasi kepada teologi, metafisika, filsafat dan lain sebagainya, termasuk kaligrafi dan arsitektur menurut Dr. Ugi ya, sebagai murid langsungnya. Ini menjadi suatu kebanggaan sendiri karena meskipun beliau dikenal dalam dunia internasional sebagai tokoh pemikir muslim yang berasal dari Malaysia, ternyata Naqib Al-Attas di sini lahir di Buitenzorg, Hindia Belanda, atau yang sekarang kita kenal sebagai Bogor, kota hujan. Jadi beliau itu lahir di sana pada 1931 dan lahir dari seorang perempuan Sunda, meskipun tidak Sunda Tulen juga, karena memang Syed Naqib Al-Attas di sini merupakan seorang yang keturunan dari Nabi ya. Jadi beliau juga lahir dari keluarga yang sangat-sangat luar biasa. Syed Naqib Al-Attas itu lahir dari seorang ayah yang bernama Ali Al-Attas. Dari ayahnya ini nasab beliau menyambung karena memang Ali Al-Attas ini merupakan seseorang tokoh yang memang memiliki berasal dari Arab Saudi dan memiliki pengakuan yang sangat besar baik di Arab Saudi dan di Indonesia melalui jalur ayahnya atau kakek dari Syed Naqib Al-Attas yang bernama Abdullah ibnu Muhsin Al-Attas. Jadi kakek dari Syed Naqib Al-Attas di sini adalah seorang yang dikatakan wali, mendapatkan gelar wali di Indonesia dan di Arab, sehingga menjadi tokoh yang sangat terkenal. Ibunya sendiri merupakan
Syarifah Rakwan Al-Idrus, jadi seorang keturunan bangsawan Sunda. Kalau dari sudah gelar namanya kita sudah tahu. Dan neneknya juga merupakan orang yang luar biasa, merupakan arsitokrat dari Turki. Jadi kita mengetahui bahwa Naquib Alatas di sini melalui jalur nasab ayah ibunya memiliki jalur nasab yang sangat luar biasa dan itu diturunkan kepada 3 anaknya. Jadi Naquib Alatas ini 3 bersaudara yang 3-tiganya menjadi taring dari keilmuan-keilmuan yang ada pada saat ini. Dan konsentrasi yang diambil oleh Naquib Alatas sendiri berfokus kepada hal-hal yang bersifat filsafat, banyak ya fokusnya ya. Sehingga beliau juga dikatakan sebagai al-mutakallim fil Islam karena juga menjadi seorang teolog, menjadi seorang filsuf, menjadi seorang sufi dan memiliki konsentrasi ke dalam dunia bahasa banyak. Sedangkan kakak-kakaknya yaitu Syed Hussein Alatas, kakak pertamanya menjadi pakar sosiologi di Malaysia yang sampai tembus kepada jabatan wakil rektor di Universitas Malaya Kuala Lumpur, dan adiknya Syed Zaid Alatas merupakan insinyur kimia. Jadi memang ketiga saudaranya memiliki fokus ke dalam dunia keilmuan. Oke, mungkin cukup sekian dari perkenalan dari Syed Naquib Alatas ya. Jadi kita mungkin minimal harus tahu betapa luar biasanya keluarga beliau, dari jalur nasab dan jalur keilmuannya semuanya ada. Jadi memang mapan sekali di sini. Dan itu dibuktikan oleh kualitas dari Syed Naquib Alatas di sini, sehingga beliau mencetuskan suatu konsepsi yang sangat penting bagi dunia Islam kontemporer. Akan tetapi mungkin bagi bagian orang mengalami situasi pro dan kontra. Jadi bisa dipahami di sini bahwa pro dan kontra dalam suatu pemikiran ini suatu hal yang biasa dan suatu yang memang sangat mengundang progresivitas pemikiran. Jadi memang bersifat positif sebenarnya. Akan tetapi kita tidak bisa membiarkan pro dan kontra itu hanya berjalan sebagaimana mestinya berjalan sebagaimana pro dan kontra biasa. Tapi harus berkembang menjadi suatu diskusi yang saling melengkapi dan saling mengembangkan. Ya, jadi pada tema sore hari ini saya lupa mengambil papan, Mas Nanang. Bisa diambilkan ya? Kalau nggak coret-coret nggak enak, Mas. Kayak gabut aja gitu, ngerokok enggak. Ya, jadi untuk teman-teman yang ada ikut aktif diskusi di Dunia Live juga bisa bertanya melalui kolom diskusi. Jadi kita akan bahas tentang dewesternisasi Islam. Jadi dewesternisasi Islam ini sebenarnya merupakan suatu respon. Suatu respon bagaimana westernisasi mulai sangat mencuat ya, sangat mencuat. Ya maklum saja sebenarnya westernisasi itu mencuat dan memang diamini di segala sisi, bahkan suatu peradaban, suatu tempat, suatu perkumpulan, suatu lingkup sosial kemasyarakatan yang tidak mengadopsi budaya-budaya barat, hal-hal yang kebarat-baratan, secara sederhana bisa kita simpulkan bahwa peradaban tersebut atau lingkup sosial tersebut adalah lingkup dari kumpulan orang-orang yang ketinggalan zaman. Jadi kalau kita melihat dari analisis sosiologi, westernisasi ini sesuatu yang apa istilahnya ya, sesuatu yang mungkin tidak bisa dihindarkan lagi dan menjadi tren dan bahkan menjadi suatu apa ya, kalau kita melihat bagaimana misalnya kalau kita dalam konteks Madura ya, karena di simposium ada di Madura dan mungkin teman-teman yang offline hadir secara online di sana juga tahu bahwa Madura itu terkenal dengan jamet ya. Kita memiliki suatu tren ya. Di Madura ada tren, misalnya tren jamet itu memang saya tidak tahu ya. Misalnya tren jamet itu memang hadir dari budaya Madura. Nah, tren jamet ini bisa dikatakan katrok. Karena apa? Karena ada suatu penilaian paten, penilaian yang didasarkan kepada kemajuan barat, sehingga apapun yang tidak didasarkan kepada tren, tidak disandarkan kepada westernisasi dalam lingkup sosial dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan sebagai kemunduran, kejumudan,
keterbelakangan dan lain sebagainya. Jadi maklum saja kemarin ada Jamet siapa itu saya nggak tahu kan Jamet banyak ya. Ada Boger ada siapa itu ada yang klarifikasi mengatakan bahwa dia lebih bangga memiliki budaya Jametnya tersendiri daripada up to date tapi mengimpor dan tunduk kepada westernisasi barat. Itu bahasa kerennya lah. Itu bahasa kerennya ya. Jadi seperti itu. Jangan gitu Mas Waruk. ya. Jadi westernisasi barat itu berlaku di segala sisi memangnya. Dari politik, ekonomi, bahkan filsafat. Baik berupa ontologi, aksiologi, dan epistemologi dalam suatu peradaban. Itu akan dipengaruhi oleh peradaban yang memegang kekuasaan penuh misalnya sekarang ini barat. Makanya westernisasi sebenarnya itu tidak hanya berlaku pada saat ini. Westernisasi ini suatu kondisi yang terjadi karena memang peradaban yang dominan pada saat ini adalah peradaban barat. Sehingga jalannya suatu peradaban merujuk kepada barat sebagaimana dahulu kala pada 500-600 tahun yang lalu jalannya peradaban merujuk kepada dunia Islam. Jadi hal itu suatu hal yang memang sebenarnya alamiah. Akan tetapi hal yang alamiah tidak bisa dibenarkan begitu saja. Tidak bisa diikuti secara serta-merta, akan tetapi harus bisa dihadapi secara kritis. Dan inilah yang dilakukan oleh Syed Naqib Al-Attas dalam respon westernisasi yang terjadi. Karena banyak dari spirit yang ada dari westernisasi yang dilakukan oleh barat itu tidak sesuai dengan spirit yang ada pada peradaban Islam. Nah, jadi dewesternisasi Islam ini harus dimengerti dari akar kata Islam di sini. Jadi bukan akar kata ya, maksud dari Islam di sini. Jadi Islam di sini tidak hanya terbatas kepada Islam sebagai agama. Saya menyukai dari Syed Naqib Al-Attas itu juga adalah seseorang yang memiliki konsentrasi di bidang bahasa. Jadi analisis semantik beliau mengatakan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara agama dan peradaban. Jadi Islam sebagai agama ya, Islam sebagai agama. Jadi kita letakkan Islam ini sebagai agama atau dalam bahasa Arab kita sebagai ad-din atau din ya, din agama. Islam sebagai agama melalui analisis semantik memiliki ikatan yang erat dengan tamadun atau peradaban. Jadi menurut Syed Naqib Al-Attas ada ikatan yang sangat kuat antara din, Madinah dan tamadun. Ada ikatan yang kuat antara agama, Madinah bisa diartikan sebagai kota, tapi kita bisa diartikan sebagai medium peradaban. Kan karena Madinah misalnya suatu tempat kan banyak. Tempat yang paling beradab dalam pengertian yang secara sosiologis itu adalah kota. Tempat yang paling beradab dalam pengertian sosiologis itu adalah kota atau Madinah dalam bahasa Arab. Makanya Kunto Wijoyo dalam buku sosiologinya itu dalam menganalisis bagaimana istilahnya kayak pergeseran dari masyarakat desa menuju masyarakat kota itu sama dengan pergeseran dari masyarakat yang masih kurang beradab menuju masyarakat yang beradab. Dari masyarakat yang masih realitas kulturalnya masih tunggal menuju masyarakat yang multirealitas, multikultural. Jadi ada hubungan yang erat antara din, Madinah dan tamadun. Ada hubungan yang erat antara agama Islam dengan Madinah dengan tamadun. Tamadun Islam sebagai peradaban. Makanya permasalahan yang terjadi secara mendasar menurut Syed Naqib Al-Attas pada saat ini itu terletak kepada hal yang dia katakan sebagai loss of adab. Loss of adab. Hilangnya suatu adab. Hilangnya suatu adab. Jadi permasalahan umat Islam pada saat ini yang mendasar adalah
kehilangan suatu adab. Mungkin bagi sebagian orang yang memiliki definisi terbatas tentang adab, definisi yang tidak sesuai dengan definisi yang dikemukakan oleh Naqib Al-Attas, akan memiliki suatu kesusahan dalam memahami konsep ini. Karena memang adab yang dimaksud oleh Naqib Al-Attas adalah adab yang tidak disandarkan kepada pemaknaan sempit sopan santun. Ya kan ya? Pada saat ini kita sering menemukan bagaimana pemaknaan adab itu sangat sempit sekali. Sehingga saat ada kata-kata adab di atas ilmu, maksimum definisi dan terjemahan dalam mengambil suatu meaning dalam konsepsi tersebut hanya terbatas kepada sopan santun. Ini maklum saja ini bisa menjadi suatu arti yang dilematis, sesuatu arti yang tidak final, yang tidak dalam, dan mungkin bisa saja tidak benar-benar mewakili maksud yang sebenarnya. Karena saya berpikir bagaimana konsepsi adab di atas ilmu misalnya. Kalau adab di atas ilmu dalam berartian kita beradab dulu baru berilmu, nggak bisa. Karena adab itu hasil dari ilmu. Nggak mungkin orang yang tidak memiliki ilmu adalah orang yang beradab, gitu ya. Jadi harus ada yang kita sadari bahwa adab itu adalah akar kata dari peradaban. Dan peradaban itu maknanya tidak sesempit sopan santun. Pun ditarik sopan santun dengan akhlak. Jadi ada loss of meaning ya Mas Faruk ya. Loss of meaning. Jadi masalah peradaban Islam itu adanya loss of adab. Dan dalam mengartikan loss of adab ini ada loss of meaning. Karena adab yang dimaksud pada saat ini mentok-mentok pengertiannya hanya sebatas sopan dan santun. Sehingga pemaknaan dari loss of adab tidak bisa sampai secara meaningful. Iya Mas Faruk. Iya Mas Faruk ya. Jadi gitu. Jadi oleh karena itu Naqib Al-Attas itu menjelaskan bahwa adab di sini memiliki makna yang berbeda. Memiliki makna yang lebih daripada sekadar sopan santun. Apa itu? Menurut Naqib Al-Attas, adab itu bisa diartikan sebagai recognition and acknowledgement. Jangan gitu Mas Maru. Ya. Recognition dan acknowledgement. Ya, ya Mas Farus ya. Gimana Mas Maru? Gimana? Jadi adab menurut Syekh Naqib Al-Attas itu memiliki makna recognition and acknowledgement. Yang kedua-duanya memiliki keterhubungan yang tidak bisa saling meninggalkan. Jadi arti dari kata adab yang dibangun oleh Syekh Naqib Al-Attas ini berasal dari suatu pengertian ini. Yang dua-duanya saling setia dan saling kerjasama dalam membentuk konsepsi adab yang dimaksud sebagai permasalahan peradaban Islam pada saat ini. Nah, hal ini menjadi suatu hal apa itu istilahnya ya? Ada suatu ikatan logika yang apa ya? Logika matematis di sini. Logika matematis di sini adalah apa ya? Rekognisi atau pengetahuan dan acknowledgement atau ketundukan. Ini akan menghasilkan suatu hal yang apabila dua-duanya tidak terpenuhi, tidak diisi sekaligus atau tidak berkolaborasi, maka akan menimbulkan kecacatan-kecacatan yang ada dan banyak kita rasakan pada saat ini. Jadi, secara matematis bisa digambarkan seperti ini. Rekognisi atau recognition tanpa acknowledgement, pengetahuan tanpa ketundukan, kalau dalam Islam ada teori sami'na wa ta'na, yang pada saat ini pun salah dipahami. Sangat salah dipahami malah.
Dan mungkin dengan konsepsi yang diberikan oleh Syekh Naqib Al-Attas ini kita bisa memahami ini lebih dalam lagi tentang bagaimana konsepsi sami'na wa ata'na yang ada dan bersifat produktif dan progresif ya. Jadi recognition atau pengetahuan tanpa ketundukan itu sama dengan arogan, kesombongan. Dan sebaliknya, ketundukan tanpa pengetahuan itu sama dengan ignorant atau bodoh, stupid atau kurang berilmu, gitu ya, bahasa halusnya. Jadi adab itu dibentuk oleh dua aspek penting, yaitu pengetahuan dan ketundukan. Bagaimana kita akan melihat suatu respon bagaimana kayak adab itu di atas ilmu. Sedangkan adab itu dirumuskan oleh ilmu itu sendiri. Berarti adab yang dimaksud itu bukan adab yang hanya terbatas pada pengertian sopan santun semata. Dan pengertian sami'na wa ata'na pun demikian. Karena sami'na wa ata'na tanpa pengetahuan itu namanya ignorant. Gimana Mas Faruk? Mas Faruk? Ya. Jadi seperti itu dalam konsepsi dari Syekh Naqib Al-Attas. Sehingga adab, kita kehilangan ini. Kita kehilangan kesadaran berpengetahuan. Di satu sisi, kita kehilangan kesadaran dalam konsepsi penundukan. Dan hal ini yang nantinya akan dibawa kepada suatu pengertian bagaimana dewesternisasi ilmu pengetahuan yang dimaksud oleh Syekh Naqib Al-Attas itu akan dirumuskan. Jadi kita akan langsung bawa kepada dewesternisasi ilmu pengetahuan. Westernisasi ilmu pengetahuan. Jadi kan awalnya westernisasi itu kan mencakup segala aspek. Sehingga westernisasi yang ada dalam Islam itu juga banyak. Dan yang condong ya mungkin yang fokus kepada westernisasi ilmu pengetahuan itu ada dua tokoh. Yang pertama siapa itu udah lupa saya. Saya juga yang isi itu waktu itu. Al-Faruqi gimana? Malaysia. Bukan yang Pakistan. Kalau Naqib Al-Attas kan dari Malaysia. Tokoh Islamisasi pengetahuan kan ada dua. Salman Raja Al-Faruqi yang pertama. Yang kedua Syekh Naqib Al-Attas. Kalau Salman Raja Al-Faruqi Islamisasi sainsnya itu berfokus kepada dalam ranah yang bersifat ekonomi. Ismail Raji Al-Faruqi. Itu berfokus kepada hal-hal yang bersifat ekonomi. Jadi bagaimana pengetahuan barat memiliki dampak yang sangat positif terhadap ekonomi. Nah, kalau Naqib Al-Attas itu berfokus kepada hal yang bersifat pendidikan dan teori-teori epistemologi Islam. Jadi menurut Naqib Al-Attas di sini, the westernisasi of knowledge itu didasarkan kepada skeptisisme, bukan ya, kritisisme, ya, lebih ke kritisisme aja. Kalau skeptis kan bisa dikatakan sebagai suatu hal yang nilainya sudah mendahului. Jadi lebih kepada kritisisme. Bagaimana sikap kritis dari Naqib Al-Attas terhadap dogma netralitas ilmu. Jadi ada problem tentang netralitas ilmu. Bagi banyak ilmuwan, ya bagi banyak akademisi, ilmuwan, peneliti, bahkan mahasiswa, kita berpandangan bahwa secara mendasar ilmu itu netral dan sering kita kaji ya. Teman-teman yang sudah masuk ke dalam kelas-kelas penelitian pasti akan mendapatkan dogma bagaimana ilmu itu bisa dikatakan netral. Bahkan memang harus netral dan memang netral gitu. Ya.
Menurut Nakwib Al-Attas, dia tidak berpikir demikian. Dogma netralitas ilmu itu tidak ada dan tidak terbukti benar. Karena ilmu itu tidak akan benar-benar bisa netral. Oleh karena itu, inilah yang menjadi asumsi dasar bagaimana Nakwib Al-Attas mengatakan bahwa ada suatu kondisi yang bernama keberpihakan ilmu. Jadi netralitas ilmu itu adalah mitos. Dan hal ini sangat-sangat bisa dipahami apabila teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang sedang menyimak secara online itu mengetahui bagaimana filsafat ilmu pengetahuan membentuk suatu rangkaian metodologi dalam menghasilkan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi memang kritik yang mendasar dari rancangan The Westernisasi of Knowledge ini bagaimana memasukkan epistemologi Islam ke dalam epistemologi sekular. Yang keberpihakan ilmu pengetahuan di situ, kita coret ya, netralitas ilmu itu sudah tidak ada menurut Nakwib Al-Attas. Dan hal itu dapat dilihat dari 3 aspek utama bagaimana ilmu tersebut dibentuk. Pertama dari segi filsafatnya. Yang kedua dari spirit zaman. Dan yang ketiga dari peradaban melahirkan. Peradaban yang melahirkan. Jadi keberpihakan ilmu pengetahuan atau mitos netralitas ilmu pengetahuan itu digugurkan oleh 3 hal. Yang pertama bagaimana ilmu pengetahuan itu dibangun dari segi filsafatnya, dari segi spirit zamannya, dan dari peradaban mana ilmu pengetahuan itu dibentuk. Misalnya dalam konsepsi HAM. Ya kan gimana ya? HAM dikembang-kembangkan oleh peradaban barat. Tapi apakah HAM di sana berlaku misalnya? Ajaran-ajaran HAM itu berlaku di seluruh dunia? Dalam kenyataannya ya tidak. Kalau dalam dunia filsafatnya saja mah gampang. Perdebatan. Atau misalnya normalisasi perilaku penyimpangan seksual. Misalnya ya, dalam membahas kondisi psikologi, misalnya saat psikologi itu hadir dalam dunia Islam, maka psikologi tersebut juga akan berpihak pada Islam. Dan apabila psikologi itu lahir pada dunia yang non-Islam atau dunia sekular, maka ilmu itu, pengetahuan itu juga akan berpihak kepada aliran-aliran yang sekular. Jadi peradaban yang melahirkan suatu ilmu itu sangat-sangat mempengaruhi bagaimana netralitas ilmu pengetahuan. Sehingga dengan demikian netralitas ilmu pengetahuan menurut Nakwib Al-Attas itu tidak ada. Dan inilah yang menjadi asumsi utama, asumsi dasar yang menggerakkan spirit islamisasi ilmu pengetahuan. Karena memang sudah tidak ada lagi netralitas ilmu. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lahir dalam Islam, misalnya ilmu tajwid, ilmu fikih dan ilmu sebagainya, itu pasti ada keberpihakan. Misalnya ilmu nahwu dan sorob. Karena ilmu nahwu dan sorob lahir dari Al-Quran ya Mas Faruk, karena sampai anak pesantren. Ya kan? Padanan-padanan kata, bagaimana analisis-analisis semantik, dan susunan-susunan yang ada. Kita diskusikan nanti. Oke ya, jadi seperti itu ya. Jadi ini untuk menolak ketidaknetralan ilmu pengetahuan, Syekh Nakwib Al-Attas langsung memang menyerang kepada hal yang paling mendasar, yaitu filsafat, spirit zaman, dan peradaban yang melahirkannya. Jadi karena memang seperti itu. Kalau teman-teman sudah akrab dengan kajian-kajian filsafat,
kita memang sangat bisa mengotak-atik segala sesuatu. Karena memang ada dua jalan katanya. Kata Martin Suryajaya ini ya. Kata Martin Suryajaya, kalau mau mengotak-atik sesuatu itu ada dua jalan. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Kalau pintu depan serang ontologinya atau filsafatnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nakwib Al-Attas. Jadi Nakwib Al-Attas itu tidak menyerang hasil dari ilmu pengetahuan. Tapi menyerang prosesnya. Bagaimana ontologi. Atau pintu belakangnya, yaitu logikanya. Atau epistemologinya. Dan orang-orang yang tidak memiliki kesadaran filsafat susah. Dan bahkan saya katakan orang-orang yang kontra terhadap hal ini karena memang tidak melihat program yang dibawa oleh Nakwib Al-Attas dalam sudut pandang filsafatnya. Sebagaimana saya sebagai anak ekonomi syariah, ya kan? Ekonomi syariah merupakan suatu program studi yang merupakan hasil nyata dari islamisasi ilmu pengetahuan. Sehingga adalah itu syariah dalam ilmu ekonomi. Yang meskipun ditolak, karena nggak ada. Ya saya paham. Karena orang-orang seperti itu biasanya orang-orang yang tidak selesai dalam ranah filsafatnya. Karena memang perbedaan yang akan terjadi dalam disiplin ilmu apapun yang sudah diislamisasi ataupun yang sudah diislamisasi itu hanya akan berubah di persoalan mendasar ini. Persoalan falsafati bagaimana ilmu pengetahuan itu dibangun dan dikembangkan. Oke, selanjutnya. Kondisi keberpihakan ilmu pengetahuan itulah nantinya yang akan menyebabkan suatu kondisi di mana ada masalah bagi umat Islam khususnya. Ya, masalah bagi umat Islam khususnya. Karena masalah-masalah tersebut merupakan kalau dalam konsepsi Islam itu masalah yang hukuki ya, yang hakiki ya. Masalah-masalah yang memang mungkin tidak terlihat secara dohir, tapi memiliki impact yang sangat besar secara batin. Jadi islamisasi sains atau dewesternisasi ilmu pengetahuan itu dilakukan guna memasukkan impact secara batiniah ini. Ya Mas Faruk. Atau Mas Ali, ini anak pesantren semua ini. Jadi kalau ada impact bahasa-bahasa Arab, saya serahkan kepada yang master. Ya. Jadi masalah ini akan menimbulkan masalah ya. Jadi yang diangkat menjadi suatu masalah oleh Nakwib Al-Attas di sini itu terbagi menjadi dua hal. Jadi keberpihakan ilmu pengetahuan kepada yang tiga tadi, filsafat, spirit zaman, dan peradaban yang melahirkannya, menimbulkan masalah di dua hal. Yang pertama jelas di filsafatnya ya. Dan yang kedua di metodologinya. Lihat, yang diserang pasti ini, bukan hasilnya. Biasanya orang-orang yang kontra itu menyerang hasilnya. Gimana cara mengislamkan matematika? Nggak bisa, karena matematika itu hasil. Gimana mengislamkan sains? Fisika? Nggak bisa, karena fisika itu hasil. Fisika itu produk. Ya, fisika itu produk. Masalahnya di filsafat dan metodologi. Nggak ada hasil. Masalahnya bukan di hasil memang. Bahkan ada yang komen kadang waktu Ismail Raji Al-Faruqi itu komen. Susah memang kalau bicara islamisasi ilmu pengetahuan. Gimana mau mengislamkan nuklir? Dia nggak tahu aja bahwa setiap benda yang ada di dunia ini berzikir dan bertasbih kepada Allah. Sudah Islam. Yang bernyawa ya. Kata. Lah, nuklir kan bernyawa. Senyawa kimia. Nah, jadi masalah yang pertama itu adalah masalah filsafat. Misalnya dalam masalah filsafat, dalam mengkaji dunia ini, Barat, karena memang ilmu pengetahuan sekarang itu dikonstruk Barat,
pasti barat, karena westernisasi ke barat. Nggak mungkin yang maju barat terus kita esternisasi, nggak mungkin. Ngapain ke timur? Kan gitu ya. Berarti westernisasi tetap. Jadi yang pertama misalnya dalam ranah filsafat. Sudut pandang filsafat, sudut pandang bagaimana ilmu pengetahuan kontemporer pada saat ini disandarkan kepada filsafat ontologi dunia yang mengatakan bahwa dunia itu eternal dan tidak memiliki ketergantungan dan berjalan dengan sendirinya. Yang hal ini menurut Naqib Al-Attas tidak sesuai dengan akidah Islam. Kalau bahasa akidah kan berat ya, kayak bahasa 01 aja. Gitu ya. Kayak bahasa 01 jadinya nanti. Jadi kita mungkin akan pelintir jangan pakai bahasa akidah. Tidak sesuai dengan filsafat Islam. Tidak sesuai dengan epistemologi Islam. Tidak sesuai dengan view dari Islam itu sendiri. Dan ini menjadi masalah. Karena saat umat Islam menerima pandangan ini, dia secara otomatis ada di dalam suatu hal yang bersifat dilematis lah ya. Dia bisa menolak ajaran Islam yang benar, dia bisa menolak ajarannya sendiri, atau dia bersifat sekuler dan dualis. Dan hal itu merupakan masalah yang sangat besar dalam ajaran Islam. Kalau dalam ajaran agama yang lain saya tidak tahu. Misalnya bersifat sekuler, dalam ajaran Protestan itu apakah memiliki implikasi yang sangat signifikan? Kalau di dalam Islam iya. Karena itu akan merengkuh ranah-ranah yang bersifat batinan. Ranah-ranah yang bersifat keimanan. Sehingga hal itu berbahaya dan tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sama seperti teman saya, ada teman saya sekolah di kampus-kampus yang kampus non-Islam, kampus negeri, di jurusan sains. Sebelum mengajar, dosennya memberikan ultimatum bahwa sebelum kita belajar pada mata pelajaran pada ini, kebetulan mata pelajarannya adalah biologi yang mengkaji tentang teori evolusi Darwin. Dia mengultimatum mahasiswanya sebelum belajar bahwa letakkan dulu agamamu. Lah, dalam ajaran Islam ini adalah masalah besar. Karena hal ini sama dengan mengurangi tensi-tensi keimanan lah. Karena kita tahu sendiri, keimanan itu selalu bersifat per 100. Saat kurang dari 100 maka bukan persen, bukan iman namanya, gitu ya. Meskipun ada istilah al-iman yazid wa yanqus. Yazid wa yanqusnya itu bukan per 100-nya tapi di atasnya. 50/100 atau 100/100. Yang yazid wa yanqus itu atasnya, bukan yang bawah. Kalau yang yanqus bawahnya itu gak beriman namanya. Gitu kan ya? Jadi ini menjadi suatu masalah. Saat kita akan belajar tentang ilmu-ilmu alam, tiba-tiba kita didoktrin secara falsafati tentang ilmu alam tersebut, bahwa kita harus meletakkan ini dan itu yang tidak memiliki kaitan secara langsung dengan ilmu alam tersebut. Misalnya terkait dengan revolusi Darwin, kan yang bermasalah bukan di Islamnya, perbedaan penafsiran tentang bagaimana penciptaan di dunia. Dan kritik secara falsafati yang mendasar inilah yang sangat berbahaya dan disadari oleh Naqib Al-Attas itu sendiri. Sehingga secara filsafat ini sudah sangat bertentangan dengan Islam dan berbahaya. Dan hal ini harus diislamisasi dalam ranah filsafatnya. Bagaimana filsafat ilmu pengetahuan itu dibangun. Oke? Yang kedua, dalam ranah metodologi. Di dalam ranah metodologi ada dua masalah yang menurut Naqib Al-Attas bermasalah, juga berimplikasi secara falsafati. Yang pertama, secara metodologi itu adalah sekuler rasionalisme atau rasionalisme sekuler. Jadi ada suatu program sekularisasi yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan sebagaimana contoh yang saya sebutkan tadi. Sehingga untuk menerima ini, kamu harus tidak menerima agamamu dulu.
Untuk menerima ini, untuk mempelajari ini kamu harus meletakkan dulu itu semua. Kalau meletakkan ya nggak masalah. Iya kan ya? Meninggalkan masalah. Tapi di dalam Islam meletakkan dan meninggalkan itu adalah suatu hal yang bersifat masalah. Masalah. Karena ditinggalkan masalah Mas Farouk. Masalah pribadi kalau itu Mas. Ya, jadi itu masalah. Jadi rasio sekularisme itu yang menjadi masalah. Bagaimana ilmu pengetahuan kontemporer, ilmu pengetahuan sekarang itu memisahkan bagaimana keberimanan seseorang dan kecerdasan seseorang dan pengetahuan seseorang. Jadi kayak untuk menjadi orang yang berpengetahuan, untuk menjadi orang yang saintifik, mustahil kamu merangkap jadi seorang agamawan. Ini logika sekularisme. Karena memang yang diserang secara falsafati oleh Naqib Al-Attas bagaimana program filsafat sekularisme. Jadi dalam program filsafat sekularisme, ini saya tak tulis dulu sekuler. Dalam program filsafat sekularisme itu ada 3 hal yang dihancurkan. Pertama itu menghancurkan makna-makna ruhani pada nature, pada alam. Yang kedua penafian kesucian secara politik terhadap tokoh-tokoh tertentu, misalnya Nabi gitu. Misalnya Nabi itu dihancurkan. Jadi nggak ada Nabi. Nggak ada Nabi. Yang ketiga penghancuran nilai-nilai. Baik itu nilai-nilai agama dan nilai-nilai selain sebagainya. Itu sekularisme. Inilah yang dimungsuhi oleh Naqib Al-Attas. Karena hal itu membuat suatu bentuk penghancuran yang tidak proper. Katanya Naqib Al-Attas itu tidak proper. Karena secara historis dulu masyarakat dalam ajaran animisme dan dinamisme juga menganut ini semua. Dengan cara yang tidak proper juga. Hadirlah Islam, maka menghancurkan itu semua secara proper. Misalnya, penghapusan pemaknaan ruhani benda-benda di alam ini, nature. Jadi kayak, oh ini ada penunggunya, ada apa? Berit, kalau dalam istilah Madura itu berit. Kalau dalam istilah Jawa nggak tahu ya, pokoknya penunggu ya. Di Islam itu dihancurkan. Tapi tidak dihancurkan bahwa misalnya di gunung ya, gunung itu ada penunggunya, ada pasar setan dan sebagainya yang lagi ada film di bioskop ya. Mas Farouk kok senyum, udah nonton sama Ayang ya. Ya, itu kan paham-paham animisme dan dinamisme. Itu dihancurkan oleh Islam. Pemaknaan yang berlebihan tentang itu dihancurkan. Disisakan pemaknaan bahwa gunung itu adalah sign, tanda-tanda, simbol dari Tuhan tentang kebesaran Tuhan. Masih memiliki makna ruhani. Datanglah sekularisme itu langsung dihabiskan semua. Enggak ada, itu bukan tanda-tanda Tuhan. Gunungnya gunung. Gunungnya gunung. Gunung adalah gundukan tanah yang menjadi paku bumi dan lain sebagainya. Jadi tidak ada makna ruhani. Makanya saya dulu berpikir, kok kayaknya dunia tidak menarik setelah ada sains. Karena kita tidak bisa tidak bisa meaningful. Iya kan? Tidak bisa meaningful. Sama kayak orang hidup yang hidup aja kan nggak meaningful. Yang kedua juga seperti itu. Orang-orang dulu menganggap raja sebagai Tuhan. Agama datang, dihapus tuh. Bahwa nggak ada, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan seperti itu. Jangan diutusnya Nabi. Nabi itu kan wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi itu hanya utusan. Tapi sekularisme menghancurkan itu secara tidak proper bahwa semua manusia sama, semua ini sama dan ini sama, tidak ada nabi, tidak ada apa. Gitu. Dan itu juga berlaku pada penafian nilai-nilai yang ada. Baik nilai-nilai sosial budaya maupun agama. Inilah yang dimusuhi oleh Naqib Al-Attas, bagaimana penghancuran yang tidak proporsional oleh sekularisme terhadap hal-hal yang menyerang Islam, khususnya dari penafian nilai-nilai tadi. Sehingga nilai-nilai Islam dalam ajaran-ajaran sekularisme itu sudah tidak dikendaki lagi dan memang harus dihancurkan.
Sehingga sekularisme secara nyata menjadi musuh utama dari Islam itu sendiri, khususnya dalam konteks ilmu pengetahuan yang disusupi oleh sekularisme itu sendiri. Yang kedua adalah empirisme. Secara metodologikal ya, itu ada empirisme. Karena menurut Naqib Al-Attas, empirisme ini tidak sesuai, empirisme yang ada saat ini ya, tidak sesuai dengan worldview Islam. Ya, jadi empirisme itu menghendaki bahwa sesuatu dapat dikatakan secara ilmiah, dikatakan sebagai scientific, itu apabila bersifat materi yang empirik. Ada wujudnya. Kalau di dalam fikih itu ada wujudnya, ada baunya, ada rasanya ya Mas Farouk ya. Sedangkan menurut Naqib Al-Attas, realitas, jadi ada pergeseran makna realitas ya. Jadi di dalam empirisme ada makna realitas, ya. Realitas empirik. Nah, realitas empirik di dalam ilmu pengetahuan modern, ilmu pengetahuan pada saat ini ya, itu adalah sesuatu hal yang bersifat material dan dapat dibuktikan secara ilmiah, katanya yang scientific, yang benda, bersifat fisik. Sedangkan menurut worldview Islam, menurut Naqib Al-Attas, realitas itu adalah realitas yang bersifat wujud. Nah, terminologi wujud inilah yang dapat menampung makna metafisik dalam suatu realitas. Realitas empirik tidak bisa menampung makna realitas non fisik. Sehingga yang dikatakan secara ilmiah, ilmu pengetahuan dan saintifik itu hanya berlaku kepada hal-hal yang bersifat fisik. Dan yang metafisik itu dikatakan sebagai hal yang tidak ilmiah. Tapi menurut Naqib Al-Attas itu tidak berlaku demikian. Karena dalam worldview Islam, realitas itu ada realitas wujud. Realitas wujud itu adalah realitas yang merengkuh dua ranah sekaligus, ranah fisik dan ranah metafisik. Ranah hakikat juga masuk di situ. Makanya ilmu menurut Naqib Al-Attas itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ilmu makrifat atau ilmu pengenalan. Kalau ilmu makrifat kayak sufi banget ya. Ilmu pengenalan. Sebagaimana kita ingin mengetahui hal-hal yang bersifat metafisik. Ilmu-ilmu yang bersifat metafisik bisa kita ketahui hanya melalui tanda-tanda, hanya melalui pengenalan-pengenalan. Makanya kalau kita ingin mengenal Tuhan, maka carilah tanda-tanda tentang keberadaan Tuhan. Gitu ya. Dan ilmu yang kedua adalah ilmu fisik atau sains tentang realitas. Nah, ilmu pengetahuan ini menolak ilmu yang satunya sehingga itu tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bertanya dulu. Oke, mungkin sekian. Kita akan lanjutkan dengan diskusi dan sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman baik yang menyaksikan langsung di live Instagram kami atau teman-teman yang ada di sini boleh bertanya. Mungkin ada pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai respon dari dewesternisasi ilmu pengetahuan. Jadi dewesternisasi ilmu pengetahuan itu oleh Naqib Al-Attas dimanifestasikan dalam bentuk gerakan yang bernama Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah counter dari sekularisasi yang dibawa oleh ilmu pengetahuan dalam menjarang agama Islam. Ya. Karena Islamisasi ilmu pengetahuan sebagai counter dari sekularisasi ini menurut Naqib Al-Attas memiliki cara kerja yang sama dengan sekularisasi. Jadi kalau ada orang yang menentang Islamisasi ilmu pengetahuan karena caranya seperti ini misalnya, kan banyak yang menentang karena misalnya pihak kontra dengan Islamisasi ilmu pengetahuan, kontra khususnya dengan caranya. Nah, counternya ini adalah bahwa sekularisasi yang dibawa oleh ilmu pengetahuan itu memiliki cara yang sama dengan Islamisasi ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara style in action-nya sama.
style in actionnya sama. Bagaimana menyusupi lingkup-lingkup ranah yang paling dasar filsafat secara falsafati, bagaimana itu dapat mempengaruhi pikiran seseorang, oke? Ada pertanyaan dari Mbak Ranrifadai. Saya pernah dengar ada istilah desekularisasi. Itu apa salah satu cara kerjanya? Itu apa sama cara kerjanya? Oh, itu apa dengan sekularisasi walau bertolak belakang? Desekularisasi. Jadi siapa Mbak Ranrifadai? Cowok cewek ini? Cowok Mas Ranrifadai ya. Apakah sama antara dewesternisasi sama desekularisasi? Kalau kita melihat secara semantik, ini justru hal yang berbeda, jelas-jelas hal yang berbeda. Jadi, secara semantik dua-duanya hal yang berbeda, sangat berbeda. Dewesternisasi ini dilakukan dalam hal yang secara umum. Secara umum, ini bahasa yang digunakan oleh Nakwib Alatas, dewesternisasi. Bahasa dari Nakwib Alatas itu dewesternisasi, bukan desekularisasi. Meskipun poin yang dibahas di dalamnya memang desekularisasi. Desekularisasi ilmu pengetahuan. Jadi dewesternisasi dan desekularisasi itu tidak sama. Tidak sama dalam aspek cakupannya. Tapi kalau kita fokus kepada kajian yang dibawa oleh Nakwib Al-Atas, dewesternisasi ilmu pengetahuan, ya memang desekularisasi itu sendiri. Karena westernisasi yang dimaksud oleh Nakwib Al-Atas itu adalah sekularisasinya. Jadi yang bermasalah dalam ilmu pengetahuan yang diimpor dari barat itu adalah bagaimana filsafat-filsafat sekularisme, agenda-agenda program filsafat sekularisme yang sangat mewarnai bagaimana ilmu pengetahuan yang dari barat itu diekspor ke dunia-dunia lainnya. Jadi secara semantik ini justru memang tidak sama. Tapi dalam konteks kajian yang dibawakan oleh Nakwib Al-Atas, ini konteksnya sama Mas Rifda. Ranrifadai. Mas Dai. Oke? Ada pertanyaan lanjut? Mungkin kalau tidak puas Mas bisa dilanjutkan. Oke, mungkin dari Bang Ali, silakan. Di sini kita berbicara tentang dewesternisasi Islam ya. Yang dalam hal ini mungkin simpelnya kita akan berpandangan bahwasanya upaya penolakan terhadap ilmu yang datang dari barat gitu ya simpelnya. Oke, cek. Oke. Mungkin suara saya kurang dikeraskan ya. Kurang deket ya, cuma asik aja. Cek, oke, lanjut. Dalam pandangan ini ya, dalam pandangan tentang dewesternisasi Islam, yang bagi saya ini bagian mungkin dari antitesa dari tentang sekularisme, ya, yang diusung oleh dunia barat tuh. Memang kalau kita berbicara secara metodologi mungkin akan banyak juga yang mengkritik pemikiran dari Al-Atas ini. Termasuk mungkin pandangannya karena mungkin dianggap terlalu mengeneralkan itu. Menganggap semua apa yang ada di barat itu harus dimurnikan dengan Islam, itu simpelnya mungkin. Nah, sehingga hal ini mungkin perlu diluruskan oleh pemantik. Pertama, apakah memang semua yang dari barat itu tertolak karena menganggap semua yang berangkat dari barat itu adalah sekularisme itu. Nah, terus dewesternisasi ini apakah upaya tolak upaya tolak secara menyeluruh? Karena bagi saya misalnya, kalau nggak salah ini pandangan Fazlur Rahman kalau nggak salah, yang mencoba mengintegrasikan antara nilai yang ada di Islam dengan ilmu pengetahuan modern yang dihasilkan di Barat itu. Oke. Kita mungkin boleh mengagungkan tentang nilai-nilai keislaman atau islamisasi ilmu pengetahuan, tapi mungkin bagi saya itu dulu masih
entah karena mungkin saya kurang up to date, masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu. Yang itu adalah masa keemasan. Westernisasi Islam itu Mas. Masih westernisasi itu. Itu westernisasi Islam ya. Oke. Masa itu lahir berapa tokoh pemuka agama yang sampai ada memiliki bidang keilmuan tersendiri. Dan bagi saya mungkin bahkan masa-masa itu tokoh-tokoh masa itu yang sampai sekarang mungkin banyaknya dikecam, di antaranya mungkin Ibnu Rus itu. Dikafirkan dan sebagainya karena proses berfilsafatnya itu. Nah, dan masa-masa sekarang bagi saya itu, entah karena saya kurang up to date atau bagaimana itu. Nah, ilmu pengetahuan khususnya tentang saintis itu yang dihasilkan oleh Islam itu sendiri itu, sumbangsihnya berapa persentasenya itu lebih besar mana antara yang dihasilkan oleh umat Islam dengan Barat itu. Maka kalau kita tolak secara mentah yang di Barat dengan alasan kita itu bagian dari anti sekularisme itu dan menganggap semua yang di Barat itu nilainya sekuler gitu, maka secara otomatis mungkin kita akan kurang up to date, kita akan jumud. Karena kenapa? Pengetahuan kita hanya persentasenya itu yang kecil yang kita miliki itu. Jadi bagaimana menghadapi hal yang demikian? Apa segala hal yang datang di Barat itu harus kita tolak itu? Dan persentasenya itu. Jika memang nanti akhir-akhir ini, saya rasa mungkin saya kurang up to date berkenaan dengan produk pemikiran dari Timur, katakanlah saya bahasakan Timur atau umat Islam sendiri ketimbang di Barat itu. Yang memang tadi sempat ada celetukan dari pemantik. Bagaimana menanggapi tentang mengislamkan nuklir gitu. Nah, yang segala saintis itu bagi sekarang termasuk tentang artificial intelligence gitu. Itu kan dihasilkan juga oleh dunia Barat itu. Bagian dari kemajuan dari saintis itu. Apakah semua itu harus ditolak itu? Atau bagaimana menggunakan metodologi dari alat tes ini untuk mengislamkan hal demikian itu? Mungkin itu di saya. Apakah ilmu yang dari Barat itu harus kita tolak semua karena kita anti sekuler? Ya enggak justru ya Mas. Justru enggak. Karena memang yang menjadi suatu problem ya dalam Islamisasi itu ada suatu ketidakpahaman filosofis. Ya, menurut saya seperti itu bahasanya gitu. Ada ketidakpahaman secara filosofis. Sekularisme itu aliran filsafat. Sehingga ilmu pengetahuan yang ditolak, misalnya kayak gini. Ada suatu pertanyaan juga menjadi pertanyaan saya sebenarnya. Kayak misalnya, saat kita menolak suatu dasar filsafat, misalnya peradaban saat ini, ilmu pengetahuan saat ini dilahirkan dari Barat. Di mana Barat memiliki trauma yang sangat besar dengan agama. Kita Islam yang mesra dengan agama, apakah harus mengadopsi traumatisnya orang Barat terhadap agama pada saat itu? Kan enggak juga. Maksudnya seperti itu ya. Jadi Islamisasi sebenarnya ini adalah corong kritis dalam, bukan memurnikan ya. Kalau bahasanya memurnikan pas kayak puritanisme nanti. Berat bahasa memurnikan tuh berat Mas. Cinta aja sulit yang murni sekarang. Memang cinta itu gak mandang, ya gak mandang fisik, gak mandang agama, gak mandang apapun, mandang ATM. Gitu ya. Jadi justru sebenarnya cuma ya dalam penerapan Islamisasi sains juga memang sedikit agak problematik menurut saya. Karena apa ya? Kita melihat dari misalnya celetukan yang disampaikan kutip tadi bahwa bagaimana kita akan mengislamkan ilmu nuklir. Tidak bisa. Karena sebenarnya Islamisasi sains itu atau Islamisasi ilmu pengetahuan itu menyerang pada ranah saintisme. Apa itu saintisme? Saintisme itu adalah ilmu-ilmu pengetahuan, medan filsafat yang ada dalam ilmu pengetahuan. Jadi para saintis tidak semuanya murni sebagai saintis.
Tapi ada aliran apa ya? Membentuk suatu aliran filsafat tersendiri yang dimotori oleh sekularisme. Jadi kalau kita ke kapan kita ya pernah membahas tentang ini, saya lupa. Pokoknya pematerinya Mbak Winda. Di sana mengutip tentang Bazarov, ingat ya? Ada yang ingat? Saya lupa apa itu. Oh apa itu menjadi seorang apa istilahnya? Empirisme ya, lupa saya. Jadi ada tokoh seorang Bazarov namanya. Oh nihilisme. Nah nihilisme. Pada saat kita mengkaji tentang nihilisme, Mbak Winda menukil suatu tokoh sastra tentang seorang nihilis ya, yang bernama Bazarov. Ya. Bazarov itu sendiri ada seorang yang nihilis. Jadi nihilisnya itu dibangun secara karakter, dibangun sebagai seseorang yang sangat saintifik. Nah, inilah yang ditolak oleh Naquib Al-Attas. Karena seorang nihilis itu berpandangan filsafat nihilisme itu bertentangan dengan agama Islam. Dan kebertentangan hal itu sangat hanya berbau dalam ranah apa itu istilahnya? Hanya berbau dalam ranah filsafatnya saja, tidak dalam penerapannya saja. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Scroll di atas ya. Saya pernah dengar ada istilah desekularisasi. Itu apa sama cara kerjanya dengan sekularisasi? Walau tolak belakang. Oke ya. Pertanyaan dari Mas ini. Siapa? Ke Islam ilmu cuma Usam Rid ya. Mas Usam. Pertanyaan dari Mas Usam, apakah sama cara kerjanya? Menurut Naquib Al-Attas itu sama, Mas. Dari segi style in actionnya. Jadi stylenya sama. Style antara sekularisasi dan desekularisasi sama. Karena desekularisasi ini menurut Naquib Al-Attas, tapi bahasanya pakai dewesternisasi meskipun objek dan konteks kajiannya itu adalah desekularisasi, bahasanya dewesternisasi, itu dimanifestasikan dengan islamisasi. Jadi samanya di mana? Samanya memasukkan nilai-nilai filosofis yang ada pada ranah tersebut. Misalnya kayak sekularisasi dilakukan dengan cara memasukkan filsafat sekularisme dalam suatu ilmu pengetahuan. Dan islamisasi sains itu juga sama, memasukkan filsafat Islam atau epistemologi Islam ke dalam ilmu pengetahuan. Jadi style in action-nya antara sekularisasi dengan desekularisasi dalam konteks ini, dalam islamisasi ilmu pengetahuan, itu sama style in action-nya. Dan dikatakan sendiri oleh Syed Naquib Al-Attas, sama. Karena sama-sama memasukkan unsur-unsur falsafati dalam ilmu pengetahuan. Oke, scroll lagi, pertanyaan selanjutnya. Apakah islamisasi ilmu juga objektif atau justru subjektif hanya berpihak pada orang muslim saja? Oke, yang di atasnya lagi dari Usam Red. Dari Usam Red. Banyak ya? Saya